Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Febrianti, Sarjana Pendidikan, merupakan mahasiswi dari Pendidikan Profesi Guru Prajabatan atau Calon Guru Gelombang 2 2024 dari Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo, dengan dosen pembimbing Ibu Rita Kumalasari, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan terkait seminar pendidikan profesi guru yang telah saya susun mengenai desain inovasi media layanan kartu emosi dalam layanan bimbingan kelompok sebagai upaya membuat langkah-langkah mengelola emosi. Dalam seminar pendidikan profesi guru prajabatan, di sini saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama, mengenai hasil identifikasi diri. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar yang bermakna. Yang ketiga, hasil penyusunan desain pembelajaran. Yang keempat, rencana tindak lanjut. Yang kelima, refleksi pengalaman belajar selama mengikuti pendidikan profesi guru. Yang pertama, mengenai identifikasi diri, saya akan menyampaikan visi guru profesional, visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia, yaitu saya berperan dalam mewujudkan pendidikan yang berkebinekaan global dan menciptakan lingkungan sekolah inklusif yang mampu mengantarkan peserta didik menuju pribadi berkarakter, mengusung jati diri bangsa, dan berintegritas dengan memperhatikan kodrat alam dan zaman pada peserta didik. Berkebinekaan global di sini salah satunya yaitu mengenai profil pelajar Pancasila yang menekankan pada kemampuan peserta didik untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya dan menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif. Berarti saya mampu membuat lingkungan belajar yang ramah, aman, dan mendukung bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau latar belakang yang berbeda. Berarti guru harus memahami potensi peserta didik serta menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Peserta didik dapat mengembangkan potensi secara optimal sambil tetap relevan
dengan kebutuhan zaman. Itu di mana saya berintegritas dengan memperhatikan kodrat alam dan zaman pada peserta didik. Yang selanjutnya mengenai visi saya terhadap sosok calon guru. Menjadi guru yang mampu membantu peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter, berdaya saing global, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Sebagai calon guru profesional, saya ingin membantu peserta didik menjadi pribadi yang berkarakter, yaitu berkarakter dalam beretika, mematuhi norma-norma yang berlaku, serta saling menghormati antara satu sama lain. Yang selanjutnya, saya ingin membantu peserta didik berdaya saing global. Di sini yang dimaksud berdaya saing global yaitu mempersiapkan mereka untuk sukses di dunia yang semakin kompetitif. Ini melibatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi di berbagai bidang, baik secara nasional maupun internasional. Dan yang selanjutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Hal yang saya lakukan untuk mencapai visi tersebut yaitu ada 3. Yang pertama, mengembangkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional melalui perkuliahan pendidikan profesi guru, calon guru gelombang 2 2024 yang saya ikuti selama 2 semester. Yang kedua, yaitu mengikuti pelatihan dan pengembangan diri yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi seorang guru profesional. Yang ketiga, yaitu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran serta menjadi seorang guru bimbingan dan konseling yang profesional dengan memegang prinsip dan asas dalam bimbingan konseling. Selama mengikuti pendidikan profesi guru prajabatan atau calon guru gelombang 2 2024, saya menempuh 12 mata kuliah selama PPG. Yang pertama, ada filosofi pendidikan Indonesia. Yang kedua, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang ketiga, mengenai prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1. Dan yang keempat, praktik pengalaman lapangan 1. Yang kelima, perspektif sosiokultural. Yang keenam, pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketujuh, pembelajaran sosial emosional. Kedelapan, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2. Yang kesembilan, praktik pengalaman lapangan 2. Yang kesepuluh, proyek kepemimpinan. Yang ke-11, pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, seminar pendidikan profesi guru. Ya, yang selanjutnya mengenai refleksi pengalaman belajar yang bermakna. Pengalaman belajar yang bermakna selama mengikuti perkuliahan PPG gelombang 2 2024, saya memilih praktik pengalaman lapangan 2. Pengalaman belajar yang bermakna bagi saya yaitu mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2. Mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 memberikan pengalaman yang menarik dan berguna bagi saya. Pada mata kuliah ini, saya mendapatkan pengalaman berharga mengenai skema sistematis pemberian layanan bimbingan konseling kepada peserta didik, mulai dari melakukan need assessment dengan menggunakan angket kebutuhan peserta didik yang berisi pernyataan, itu disebar menggunakan Google Form kepada peserta didik, kemudian mengolah dan menganalisis angket kebutuhan peserta didik, serta merancang pelaksanaan layanan atau RPL yang berdasarkan hasil angket kebutuhan peserta didik. Tentunya tidak hanya itu juga saya memilih praktik pengalaman lapangan 2. Di dalam mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2, saya melakukan
praktik pengalaman lapangan 2 di SMA Negeri 3 Sukoharjo. Di sini saya belajar mengenai pembelajaran terbimbing dan pembelajaran mandiri. Untuk pembelajaran terbimbing, yaitu saya melihat guru BK atau guru pamong dalam membuat asesmen BK, bagaimana mengajar dengan berbagai karakteristik peserta didik yang berbeda, bagaimana cara mengendalikan kelas agar tetap kondusif, bagaimana memberikan layanan agar peserta didik merasa nyaman, suka, dan menyenangkan. Itu saya dapatkan selama praktik pengalaman lapangan 2. Yang selanjutnya ada pembelajaran mandiri. Di dalam pembelajaran mandiri ini, saya sebagai calon guru profesional dituntut secara mandiri untuk melakukan net assessment, mengolah, menganalisis, untuk memberikan layanan kepada kelas tersebut sesuai hasil angket kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya, artefak sebagai bukti pembelajaran praktik pengalaman lapangan 2, yaitu di sini saya sudah memaparkan RPL bimbingan kelompok. Artefak pembelajaran yang saya ambil yaitu praktik layanan bimbingan kelompok. Alasan saya mengambil praktik layanan bimbingan kelompok sebagai artefak yang saya pilih dikarenakan ini merupakan pengalaman pertama saya melakukan layanan bimbingan kelompok dengan media pembelajaran, sehingga saya perlu untuk sering berlatih melaksanakan bimbingan kelompok dengan menggunakan berbagai media untuk meningkatkan kualitas saya sebagai calon guru konseling yang profesional. Di dalam melaksanakan bimbingan kelompok menggunakan media menjadi tantangan bagi saya karena membentuk dinamika kelompok yang aktif dan siswa merasa suka serta memberikan layanan bimbingan kelompok yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi peserta didik. Selanjutnya mengenai desain pembelajaran. Desain pembelajaran yang saya gunakan di sini ada 3, yaitu ada RPL bimbingan kelompok, media menggunakan kartu emosi, dan yang ketiga buku panduan. Identitas desain pembelajaran yang saya ambil yaitu nama mata pelajaran, bimbingan dan konseling, fase E atau kelas 10, layanan, bimbingan kelompok, topik, kenali, dan kelola emosimu. Di sini yang pertama, sebelum memulai stimulan permainan dengan media kartu emosi, yaitu saya menyiapkan RPL bimbingan kelompok sebelum memulai kegiatan. Yang kedua, yaitu saya menyediakan media yang saya gunakan yaitu kartu emosi. Tujuannya yaitu peserta didik diminta untuk membuat langkah-langkah mengelola emosi. Untuk kartu emosi yang saya sediakan yaitu ada 2. Yang pertama ada kartu ekspresi, yang kedua ada kartu pertanyaan. Cara permainan kartu emosi ini, yang pertama melalui bimbingan kelompok dengan jumlah anggota 5-8 orang. Saya menggunakan kelas 10. Di situ hal pertama permainan dimulai, yaitu di tengah meja saya menyediakan kartu ekspresi dan kartu pertanyaan. Setiap peserta didik saya minta untuk sebelum memulai kegiatan, saya minta peserta didik untuk mengekspresikan apa perasaan yang mereka rasakan saat ini sebelum mengikuti bimbingan kelompok. Setelah itu, peserta didik secara bergantian mengambil kartu emosi secara acak untuk menjawab pertanyaan tersebut. Setelah peserta didik mengambil kartu emosi secara bergantian, pemimpin kelompok memilih salah satu anggota kelompok untuk membaca pertanyaan yang dipilih.
Setelah peserta didik membaca pertanyaan yang dipilih, pemimpin kelompok meminta peserta didik apa ekspresi yang muncul pada pertanyaan tersebut. Peserta didik mengambil satu kartu ekspresi yang menggambarkan pertanyaan tersebut. Setelah itu, peserta didik mengekspresikan melalui raut wajah apa ekspresi yang sedang dirasakan. Setelah itu, anggota kelompok lain menebak ekspresi yang dilakukan peserta didik tersebut. Setelah menebak ekspresi peserta didik tersebut, peserta didik tersebut membacakan isi dari pertanyaan tersebut. Setelah itu, saling berdiskusi bersama apa isi dari pertanyaan tersebut, bagaimana ekspresi muncul, langkah apa untuk mengelola emosi tersebut. Dan yang ketiga yaitu buku panduan. Di dalam buku panduan saya menjelaskan mengenai cara penggunaan media kartu emosi. Selanjutnya yaitu mengenai rencana tindak lanjut. Setelah saya mengimplementasikan perangkat pembelajaran tersebut, bimbingan kelompok dengan media kartu emosi, berikut merupakan tindak lanjut yang akan saya lakukan. Saya akan melakukan rencana tindak lanjut dengan 4 poin. Yang pertama yaitu mengkolaborasikan layanan dengan menggunakan media ajar bervariasi, agar peserta didik tidak merasa bosan dan memiliki antusias dalam mengikuti layanan. Yang kedua, yaitu mengikuti perkembangan teknologi agar mampu memberikan layanan yang sesuai dengan zaman. Yang ketiga, yaitu mempertahankan dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan efektif. Dan yang keempat, yaitu melaksanakan refleksi dan evaluasi setiap pemberian layanan bimbingan konseling guna untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan layanan. Dan yang selanjutnya mengenai refleksi pengalaman belajar selama mengikuti pendidikan profesi guru. Itu ada 3 sub item. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar pendidikan profesi guru, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya yang pertama, pendidikan di Indonesia harus memperhatikan kodrat alam dan zaman yang memegang prinsip Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pendidikan di Indonesia harus memperhatikan faktor yang memengaruhi yaitu faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dan yang ketiga, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya perlunya kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi semua peserta didik. Dan yang selanjutnya, saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional yang pertama saya harus menguasai kompetensi guru profesional, yang kedua memiliki komitmen terhadap profesi yang saya jalani, yang ketiga menerapkan kompetensi empati, mindfulness, compassion, dan critical inquiry, yang selanjutnya terus belajar dan mengembangkan diri, karena sebagai guru merupakan pengajar seumur hidup. Yang selanjutnya memegang prinsip dan asas dalam bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, senantiasa menjalin kolaborasi dan komitmen pada layanan yang komprehensif. Yang selanjutnya 3 hal penting yang akan saya lakukan ketika memulai karir saya sebagai calon guru profesional, yaitu ada 3. Yang pertama, memperkuat pengetahuan dan keterampilan pedagogik, di mana saya sebagai calon seorang guru harus mampu mengelola proses pembelajaran dan
mengatur proses belajar mengajar dengan peserta didik. Dalam proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran dengan mengoptimalkan proses belajar dan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, yaitu saya berperan dalam mewujudkan school buying. Di sini yang dimaksud adalah sebagai calon guru profesional, saya harus mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, di mana semua peserta didik merasa bahagia, puas, dan memiliki kesejahteraan atau mental yang baik. Yang ketiga, yaitu menguasai layanan basis teknologi, di mana di era sekarang sebagai calon guru profesional, saya harus mengikuti perkembangan zaman, menggunakan media pembelajaran yang menarik, menggunakan berbagai aplikasi agar pembelajaran mudah dipahami oleh peserta didik serta menyenangkan dalam pembelajaran, di mana peserta didik dapat belajar dan bermain agar tidak merasa bosan. Nah, sebagai guru profesional atau calon guru profesional, saya akan melakukan berbagai hal. Yang pertama, ada 5 hal yang akan saya lakukan. Yang pertama, mengenai inovasi pada layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, menjalin kolaborasi dan keterbukaan. Yang ketiga, implementasi social emotional learning pada layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, mengubah stigma guru BK yang masih buruk. Dan yang terakhir, menguasai dan menerapkan kompetensi empati, mindfulness, compassion, serta critical inquiry. Yang pertama, inovasi pada layanan BK, yaitu saya akan menjadikan pembelajaran bimbingan dan konseling menyenangkan dan disukai banyak peserta didik. Yang kedua, menjalin kolaborasi dan keterbukaan, yaitu saya sebagai calon guru profesional akan menjalin kolaborasi kepada guru kelas, guru mapel, maupun orang tua peserta didik. Yang ketiga, implementasi social emotional learning pada layanan BK, di mana individu belajar dan menerapkan keterampilan sikap dan perilaku yang membantu mereka memahami dan mengelola emosi, membangun hubungan positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Yang keempat, mengubah stigma guru BK yang masih buruk. Dan yang terakhir, menguasai dan menerapkan kompetensi empati, mindfulness, compassion, dan critical inquiry. Itu tadi hasil pemaparan yang telah saya susun mengenai seminar pendidikan profesi guru. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon saran dan bimbingannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.